Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 3 Juli 2022, Minggu biasa ke-14. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Lanjutkan 17 sampai 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudaraku terkasih, Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang menunjuk 70 murid dan mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Pada perutusan itu para murid sudah diingatkan, disadarkan oleh Yesus bahwa tugas perutusan itu berat dan penuh resiko. Maka mereka harus waspada dan penuh kehati-hatian. Sejak awal Yesus sudah mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Tapi mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut atau tidak perlu cemas, tidak perlu takut akan apa yang terjadi, termasuk akan apa yang akan mereka makan atau mereka minum. Karena apa? Karena Dia sendirilah yang melengkapi. Yesus mengatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut. Karena Dia yang melengkapi semuanya itu. Saudaraku terkasih, tidak hanya itu, tapi Yesus juga memberikan jaminan bahwa walaupun mereka tidak membawa bekal, mereka akan tetap mendapatkan rezeki yang datang melalui banyak orang. Yang perlu dilakukan oleh para murid pada saat menjalankan perutusan Yesus adalah fokus pada tujuan perutusan. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu berpindah-pindah, tapi fokus pada apa yang diperintahkan Yesus.
Saudaraku terkasih, kutipan Injil hari ini memberikan peneguhan untuk kita. Bagi saya pribadi, saya mau mengatakan, kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, kalau kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, yakinlah tidak pernah akan mengalami kekurangan. Selalu tercukupi. Karena apa? Karena Tuhan mencukupi semua kebutuhan kita. Tuhan akan mencukupi apa yang kita butuhkan dalam tugas dan perutusan kita. Yang terpenting adalah kita sungguh mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita, pikiran kita pada tugas perutusan Tuhan. Saudaraku terkasih, bagi saya kisah Injil hari ini adalah sesuatu yang nyata dan saya alami dalam tugas-tugas saya sebagai imam. Sejak menjadi calon imam, seminaris, frater, dan sampai saat ini, baik saya tugas di kota maupun di desa, di pedalaman, saya merasa Tuhan selalu mencukupi apapun yang saya butuhkan. Apapun kebutuhan, Tuhan yang selalu melengkapi dengan cara Tuhan. Lewat tangan-tangan baik dan penuh kasih. Bahkan sangat berlimpah saya rasakan. Saya tidak pernah mengalami kekurangan. Maka pada saat diutus, saya selalu mengatakan, siap. Ya, karena saya tahu dan percaya, dimanapun saya diutus, Dia akan senantiasa menemani. Dia yang memanggil saya adalah Dia yang setia. Dia akan selalu melengkapi semuanya dengan cara Dia. Saudaraku terkasih, dalam bentuk yang berbeda, kita semua dipanggil dan diutus Tuhan ke tengah kehidupan kita, keluarga, komunitas, lingkungan, dan pekerjaan kita. Di sana kita hidup dan menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Ada yang bisa menerima kita dengan penuh sukacita, tapi ada juga yang menolak. Ada bahkan yang mengusir kita, mengancam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, beranikah kita mengandalkan Tuhan dan kebijakan Tuhan untuk kehidupan kita? Percayakah kita bahwa Tuhan yang memanggil dan mengutus itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menemani kehidupan kita? Maka saudaraku terkasih, merenungkan perikop Injil hari ini dan pengalaman hidup saya dan juga banyak teman, saya meyakini bahwa kalau kita bekerja untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, semuanya akan menjadi indah. Jangan pernah takut dan khawatir. Percaya, Dia akan menemani, Dia akan melengkapi, Dia akan menyempurnakan semua yang kita mau. Maka lakukanlah sesuatu demi Tuhan dan tulus. Dengan penuh kesetiaan kita pada keyakinan, percaya bahwa Dia yang menyempurnakan semuanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam